Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmah Tata dengan NIM 230301011, program studi pendidikan agama Islam semester 5. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan hasil observasi kami selama magang di Sekolah SMP Asalam Ambon. Jadi yang pertama itu profil sekolah. SMP Islam Terpadu Asalam Ambon adalah salah satu sekolah swasta yang terdapat di kota Ambon. Sekolah ini sudah tergolong lama karena didirikan pada tahun 2007. Sekolah ini berlama di Kebun Cengke, RT atau RW 06 dan 09, Batu Merah, Kecamatan Serimo, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dan sejarah sekolah SMP IT Asalam Ambon, di mana ditelusuri sejak tahun 2005. Pada tahun tersebut telah muncul inisiatif awal untuk mendirikan lembaga pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam. Kemudian pada tahun 2006 mulai dibahas berbagai kebutuhan diperlukan untuk merealisasikan pendirian sekolah ini. Nah, jadi gagasan pendirian sekolah ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat Maluku, khususnya pasca kerusuhan di wilayah Kebun Cengke. Wilayah tersebut pada saat itu didominasi oleh masyarakat Muslim yang membutuhkan institusi pendidikan yang mampu memperkuat nilai-nilai agama Islam. Nah, kemudian melihat kebutuhan ini, sekelompok pemerintah dakwah di Maluku, khususnya di Kota Ambon, berkumpul untuk merumuskan langkah-langkah strategi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Setelah melalui diskusi dan kesepakatan bersama, gagasan untuk mendirikan SMP IT Asalam Ambon lahir dan diwujudkan pada tahun 2007. Namun, sebelum SMP IT Asalam berdiri, Yayasan Asalam Maluku telah lebih dahulu mengembangkan jenjang pendidikan lain. Pada tahun 2006, didirikan MIT atau Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Asalam yang menjadi bagian dari pengembangan pendidikan berjenjang oleh yayasan-yayasan ini juga membawahi pendidikan tingkat awal, yaitu RA atau Raduhatul Atfal. Dengan demikian, pengembangan sekolah berlangsung secara bertahap, dimulai dari RA, kemudian MIS, sehingga akhirnya SMP IT Asalam Ambon. Dan SMP Asalam Ambon merupakan kelanjutan dari komitmen Yayasan Asalam Maluku untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai Islam guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di Maluku, khususnya di wilayah Kota Ambon. Kemudian visi sekolahnya itu adalah mewujudkan generasi Quran dengan kepribadian Islami yang sambil menyeluruh. Dan yang kedua itu mewujudkan sekolah nyaman, bersih, sehat, dan belajar dengan rasa bahagia dalam batas syar'i. Kemudian jumlah siswa di kelas 1 SMP itu ada 12 orang, di kelas 2 SMP itu ada 19 orang, dan di kelas 3 itu ada 26 siswa. Nah, jadi jumlah keseluruhan siswa di sekolah SMP Asalam Ambon itu ada 57 orang siswa. Kemudian saya magang di sekolah SMP Asalam Ambon itu selama 8 kali, karena setiap minggunya itu kita turun selama 2 kali. Nah, jadi akreditasi sekolah SMP Asalam Ambon itu akreditasinya B. Berdasarkan data dari Kemendik Asmen dan akun Pintar ID, sekolah ini beralama di Kebun Cengke, Kota Ambon, dan menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, dan siswa-siswi di sekolah beserta guru-gurunya itu sangat baik dan ramah. Mereka menyambut tamu itu dengan baik, serta mereka mengarahkan dan memperkenalkan satu persatu fasilitas yang ada di sekolah SMP Asalam. Kemudian guru-gurunya juga sabar dalam membimbing anak-anak muridnya. Oke, nah jadi permasalahan kita dapat di sekolah SMP Asalam itu, dimana berdasarkan hasil observasi wawancara kami, di mana ditemukan bahwa keterbatasan waktu pembelajaran yang memberikan dampak nyata terhadap pencapaian tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana waktu pembelajaran ini yang terbatas sehingga menyebabkan guru belum dapat menyampaikan keseluruhan materi. Kemudian secara mendalam, beberapa materi penting disampaikan secara singkat, sehingga
pemahaman peserta didik masih bersifat dasar. Selanjutnya, selain itu, keterbatasan waktu juga berdampak pada aspek afektif dan psikomotorik. Guru memiliki keterbatasan dalam melakukan pembinaan sikap, keagamaan seperti pembiasaan, akhlak mulia, dan praktik ibadah. Kemudian evaluasi pembelajaran pun lebih banyak berfokus pada aspek kognitif, sementara penilaian sikap dan praktik belum dilakukan secara optimal. Jadi pembahasan daripada permasalahan ini tujuannya itu adalah pembelajaran pendidikan agama Islam menekankan keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan keagamaan. Namun, keterbatasan waktu pembelajaran menyebabkan proses pembelajaran cenderung berorientasi pada penyelesaian materi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa guru lebih memprioritaskan penyampaian materi dibandingkan pembinaan karakter dan praktik keagamaan peserta didik. Jadi kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya internalisasi nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik. Padahal, pembelajaran PAI idealnya dilakukan secara berkelanjutan melalui keteladanan, pembiasaan, dan penguatan nilai. Oleh karena itu, keterbatasan waktu menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya tujuan pembelajaran PAI secara menyeluruh, dan diperlukan strategi pembelajaran yang lebih efektif serta dukungan sekolah agar pembelajaran PAI dapat berjalan secara optimal meskipun dengan waktu yang terbatas. Jadi dari permasalahan ini bisa disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa keterbatasan waktu pembelajaran memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam ini, waktu yang terbatas menyebabkan penyampaian materi belum optimal serta menghambat pembinaan sikap dan praktik keagamaan peserta didik. Akibatnya, pencapaian tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik belum tercapai secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan waktu yang lebih efektif, penggunaan strategi pembelajaran yang tepat, serta dukungan dari pihak sekolah agar tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam dapat tercapai secara optimal meskipun dengan keterbatasan waktu. Baik, sekian dulu pemaparan hasil observasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.